Pemirsa, diduga akibat hilang kendali, sebuah mobil mewah ringsek setelah menabrak tiang lampu jalan dan pot besar yang berada di pinggir Jalan Sudirman Menteng, Jakarta Pusat. Pengemudi yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah mobil sedan sport rusak parah pada bagian depannya usai menabrak tiang lampu di Jalan Sudirman Menteng, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat as roda bagian kanan patah dan sementara tiang lampu penerangan jalan ambruk. Menurut saksi, mobil yang melaju dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju Sudirman ini diduga mengalami masalah pada sistem gas yang terkunci hingga hilang kendali. Mobil baru bisa berhenti setelah menabrak tiang dan pot besar yang berada di pinggir jalan. Akibat insiden ini, pengemudi terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Terbalik, udah dari semuanya. Langsung pas itu kan, karena saya lihat kiri kanan kosong, itu gas dikit, langsung gas lipat. Oh, kecepatan mungkin 40 juga. 40? Karena kan baru dari sini, itu putar balik, nah itu kan nggak terlalu jarang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan petugas langsung mengevakuasi mobil ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Beraksi di 21 TKP di wilayah Kota Padang, seorang pelaku pencurian motor diciduk tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang saat sedang tertidur. Dalam aksinya, pelaku menargetkan sepeda motor yang diparkir di depan SPBU atau di kawasan perkantoran. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat menuju tempat keberadaan pelaku pencurian motor yang berada di daerah Pau, Kota Padang. Tersangka bernama Andi Tampuak ini tak dapat berkutik saat digerebek oleh petugas di rumah pamannya saat tertidur. Pelaku mengetahui perbuatannya melakukan aksi curanmor di 21 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Dalam melakukan aksinya, tersangka selalu menargetkan sepeda motor yang terparkir di depan SPBU atau area perkantoran. Untuk satu unit sepeda motor curian dijual seharga Rp1.600.000 kepada penadah. Setelah kita amankan, kita interogasi, si pelaku ternyata merupakan salah satu residivis kasus yang sama, pernah melakukan juga kejahatan yang sama, kasus 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Sebelumnya si pelaku mengakui telah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan sebelum kasus yang ini. Dan setelah kita interogasi untuk TKP-TKP yang lain, karena si pelaku mengakui untuk perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor yang lagi parkir di daerah Kota Tangah sebelah SPBU daerah Kota Tangah. Jadi sepeda motor tersebut dalam keadaan parkir di pinggir jalan dan si pelaku langsung menimbulkan niatnya untuk mencuri sepeda motor tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Iwan Fals mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor Senin sore. Dalam pemeriksaan ini, Iwan Fals dicecar 16 pertanyaan. Ditemani istri dan tim kuasa hukum, musisi Iwan Fals memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk di tahun 2021 dan 2022. Adapun saat dikonfirmasi, pentolan OI atau orang Indonesia ini tak menjelaskan secara detail. Ia mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Diketahui sang musisi melaporkan Indra Bonaparte, pendiri Ormas Orang Indonesia, ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik pada November 2021. Namun Indra melapor balik istri Iwan Fals, Rosiana Listanto, atas tuduhan dugaan pemalsuan akta pendirian pada Maret 2022. Tante Yos kasih tiket baik menghadiri undangan wawancara ya Tante Dono. Itu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama ya.
dari tahun 2021 kalau nggak salah. Coba ditanya-tanya kayak gitu sama juga sama Mas ya. Udah ada di jempol masing-masing. Ada Iwan sendiri berapa pertanyaan? Waduh, berapa tadi itu? Berapa ya? 16 mungkin 15. Harapannya apa Harapannya? Harapannya sehat semuanya deh. Ya. Terima kasih Om. Polisi berhasil menangkap 7 tahanan yang kabur dari rutan Polres Parigi Motong, Sulawesi Tengah. 7 tahanan tersebut kabur pada 31 Januari lalu ditembak saat ditangkap. CCTV merekam detik-detik saat tahanan di rutan Polres Parigi Motong melarikan diri. Para tahanan ini kabur saat polisi yang tugas jaga membuka kunci tahanan kemudian ditabrak tahanan dan mereka kabur. Namun tak kurang dari 21 jam berhasil menangkap mereka. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono mengatakan ke-7 tahanan yang melarikan diri tersebut merupakan tahanan kasus pencurian dan narkoba. 7 tahanan yang melarikan diri, 6 diantaranya terlibat kasus narkoba dan 1 perkara tindak pidana umum. Alhamdulillah, upaya pencarian dilakukan Polres Parimo kurang dari 1 kali 24 jam. Ke-7 tahanan tersebut berhasil diamankan kembali. Para tahanan yang kabur ini kini ditahan setelah mendapat timah panas dari polisi. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda nekat menganiaya seorang penjual gorengan di Lumajang, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan pelaku karena pelaku tak terima sang adik dianiaya oleh korban. Peristiwa pembacokan terjadi di area SPBU Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Pelaku yang memakai kaos putih tiba-tiba menyerang korban yang memakai jaket hitam secara membabi buta. Bahkan korban yang sempat berlari akhirnya meregang nyawa karena mengalami sejumlah luka tebasan celurit di bagian punggung. Korban Robi warga desa Kelaka langsung dimakamkan usai menjalani otopsi. Sementara pelaku berinisial NA warga desa Wonoayu langsung diamankan Satreskrim Polres Lumajang sesaat setelah pembacokan terjadi. Hasil pemeriksaan polisi menyebut peristiwa berdarah itu terjadi karena pelaku tidak terima adiknya dianiaya korban sehingga ingin membalas penganiayaan ke korban. Tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah saya sebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Nah, di sini makanya bisa dilihat ada 2 alat bukti berupa senjata tajam, 1 milik korban, 1 milik tersangka.